Biasanya karena nunggu lu yang berubah. Masa mungkin gue bisa cinta lu kalau begitu? Dia juga punya prinsip. Lu yang ngomel-ngomel mulu mana bisa? Masing-masing nunggu, nggak mau jadi pahlawan, nggak mau jadi pahlawan. Makanya sering saya datangi orang yang kalau ada masalah dari sisi istrinya ini si ini juga stuck itu. Kalau udah stuck itu ya udah, berpikirnya adalah nunggu, dan itu orang makin lama nunggu kesel. Setiap hari kayak orang klakson gitu, lu tuh ganggu gua. Makanya ribut annoying rumah tangga itu. Mereka tak satu pun berpikir saya yang harus memulainya. Karena selalu berpikir, ngapain saya berubah Ustaz, orang dia yang salah. Dia pun punya sudut pandang. Makanya bergeser, kalau kita mau membereskan rumah tangga itu bergeser. Jangan berubah karena pasangan. Tahu nggak kenapa ini terjadi? Karena narasi sejak nikah itu kita udah salah. Kita sejak nikah didoktrin mencari pasangan yang baik, sampai lupa menjadi pasangan yang baik. Kita selalu dinasehatin orang tua, makanya cari jodoh yang baik. Kita selalu dinarasikan cari jodoh yang baik, sampai lupa menjadi jodoh yang baik. Harusnya menjadi, jangan mencari. Semua orang hari ini mencari semuanya, sehingga nggak ada yang menjadi. Kami mencari pemimpin masa depan hebat, mencari semuanya, nggak ketemu. Kami merindukan mencari pemimpin yang adil, mencari semuanya, nggak ada satupun yang melihat saya ingin menjadi pemimpin yang adil, setidaknya di keluarga saya. Nanti minimal rekomendasi keluarga saya dibawa ke masyarakat. Karena dia menjadi, masing-masing menjadi. Maka pertama dalam rumah tangga itu jangan mencari. Start itu karena mencari, tapi nggak menjadi. Nah kembali, kalau kita melihat dalam rumah tangga itu ada konflik, dasar pertama adalah karena dia sibuk mencari. Sampai dia lupa menjadi. Kembali, berarti apa? Kalau sudah dalam keadaan pernikahan, sudah dikarang, maka yang pertama adalah tumbuhkan perasaan. Tapi bagaimana Ustaz? Saya nggak mungkin mencintai orang yang dia justru menghina agama saya. Kalau itu sudah jelas ada cinta yang nggak mungkin ditumbuhkan. Makanya syariatnya yang benar adalah idealnya bercerai. Jika pasanganmu adalah yang merusak agamamu, berjaga bercerai. Asia itu contoh yang sedikit berbelok karena syariatnya berbeda di zaman dahulu. Logikanya sebenarnya Asia itu sudah tidak perlu lagi mendeklarasikan sebagai istrinya Firaun. Tapi syariat masih saat itu masih, karena dalam Islam suami atau istri yang sudah murtad, putus, rusak, jadi nggak ada cerai, batal karena nikahnya. Makanya ada seorang istri ngadu, saya Ustaz, suami saya murtad, saya harus cerai atau gimana? Bukan harus, udah batal, nggak ada cerai. Dia bukan suamimu, jadi udah batal, ibu nggak boleh
murtad kok. Di zaman dulu, zaman Asia, syariatnya nggak begitu. Syariat Nabi Muhammad melengkapi syariat zaman dulu, karena zaman dulu syariatnya masih beberapa tuh, misalnya kita menikahi ipar dalam satu waktu itu boleh zaman dulu. Makanya seorang Nabi Yakub menikahi kakak beradik zaman dulu masih boleh. Zaman Nabi Muhammad udah nggak boleh. Ipar itu namanya mahram geru mu'abbad, dia mahram, nggak boleh dinikahi, tapi sementara temporary tetap ipar adalah mau. Ya, maksudnya kata Nabi kan gitu. Nabi bilang alhamu al-maut, ipar itu mau. Dengan kata lain, dia itu bukan mahram, tapi tak boleh menikah, dan konteksnya tetap kamu berpakaian tertutup, tapi dia nggak boleh menjadi pasangan. Dia hanya boleh kalau kamu bercerai dengan kakaknya atau meninggal kakaknya boleh. Itu di zaman Nabi Yakub menikahi kakak beradik. Kakaknya yang pertama nikahin namanya Lia, bukan Mbak Lia. Ada yang sebut namanya Laya, Lia, Elia, sama lafalnya orang Ibrani itu macam-macam. Makanya tidak ada nama yang tepat ya. Lidah orang Ibrani Abraham, kita Ibrahim. Musa dia Moses, Samuel kita Ismail, banyak macam, beda-beda. Solomon, Sulaiman, jadi banyak ya. David kalau kita Daud, beda ya.